Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Baiklah, di sini ada definisi investasi jangka panjang. Dalam PSAK nomor 13 menyatakan investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain dengan maksud untuk diperjualbelikan, sehingga pendapatan dari luar pendapatan operasional ataupun dengan maksud untuk menguasai perusahaan yang bersangkutan. Investasi ini dapat berupa ada 3 poin. Yang pertama, penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, dana untuk melunasi hutang jangka panjang atau dana khusus lainnya. Dan yang ketiga yaitu aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Nah, nilai perolehan investasi jangka panjang ini ada 3, yaitu harga pembelian, pajak, dan biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Selanjutnya yaitu ada tujuan investasi jangka panjang yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, contohnya seperti kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk investasi jangka panjang, di mana ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu ada perusahaan yang memilih investasi pada tanah atau bangunan, bukan untuk operasi perusahaan, yang disebut sebagai investasi properti. Yang kedua, ada juga yang memilih investasi dalam bentuk tabungan atau deposito, atau pilihan investasi yang lain yaitu pembelian saham atau obligasi. Investasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Nah, kedua bentuk investasi tersebut dapat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga di pasaran menurun, tingkat bunga obligasi tidak berubah karena tingkat bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal. Nah, di pihak lain, investasi jangka panjang dalam saham akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi apabila perusahaan mendapat keuntungan yang tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada investasi jangka panjang dalam saham, di mana maksud dari investasi ini untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, di mana investasi dilakukan atas dasar besarnya kontrol yang dapat dilakukan. Investasi dalam saham perusahaan lain dapat digolongkan menjadi 3 keadaan. Yang pertama yaitu perusahaan yang melakukan investasi tidak dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan di mana ia melakukan investasi. Yang kedua, perusahaan induk hanya dapat melakukan sebagian kontrol saja terhadap perusahaan anak, tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Yang ketiga yaitu perusahaan induk secara pasti dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan anak pada umumnya. Nah, investasi dalam saham mempunyai tujuan ganda, yaitu selain memperoleh tambahan pendapatan juga untuk melakukan kontrol atau menjalani hubungan kerjasama dengan perusahaan tempat investasi dilakukan. Kriteria pemilihan saham, hubungan dengan perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya ada pencatatan investasi jangka panjang dalam saham, di mana dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama yaitu metode biaya atau cost method, yaitu metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang, di mana investasi dicatat pada harga perolehannya atau harga pokok tanpa adanya penyesuaian untuk bagian dicatat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak. Pendapatan dari investasi ini dan diakui pada saat dividen telah dikeluarkan. Berdasarkan metode biaya investasi dalam saham, biasa dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Yang kedua yaitu metode ekuitas atau metode equity, yaitu metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang, di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya, kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagiannya. Dalam metode bagian kekayaan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan anak dicatat sebagai penambahan atau pengurangan terhadap saldo akun investasi. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya yaitu akuntansi aktual untuk
akuntansi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.